Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang alhamdulillah selalu dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah, kita sama-sama kembali bermuajahah dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita di Masjid Agung Sunda Kelapa ini, yaitu mendengarkan kajian rutin pada maghrib yang alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa setiap hari Rabu kajian kita akan mengkaji tentang beberapa ayat dalam surat Ar-Rahman, dan alhamdulillah guru kita pun telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kembali kita memohon semoga dengan pembacaan suratul Fatihah berjamaah ini apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, dan juga kita pun selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada permohonan dari jamaah sekalian, mohon didoakan untuk saudara Muhammad Asyam Al-Arifin, insyaallah akan menjalani operasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan melanjutkan kajian kita yang lalu bersama guru kita, yaitu studi Al-Quran yang masih membahas di dalam surat Ar-Rahman, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Masjid Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bacaan kita dari surat Ar-Rahman yang sekarang kita sudah sampai pada ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa laut itu ada dua, ada yang air tawar, ada yang air asin. Kemudian
tidak bisa satu mengalahkan yang satu lagi. Sampai ilmu kelautan modern pun mengakui, dan banyak para ilmuwan kelautan yang mengatakan Nabi Muhammad itu belajarnya di mana? Kok bisa tahu bahwa di laut itu ada tawar, ada, dan tidak bisa bertemu? Yang asin tidak bisa menghabisi yang tawar tidak bisa menghabisi yang asin. Kemudian tidak hanya sampai di situ, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari kedua laut tersebut keluarlah permata, lu'lu' wal marjan. Dan sekarang baru terbukti bahwa dari air tawar juga ada permata. Bukan hanya di air asin ataupun laut yang berair asin saja yang akan ada permatanya, tetapi dari kedua jenis laut tersebut, yakhruju minhuma, keluar dari kedua laut tersebut, al-lu'lu' wal marjan. Sekarang baru serius ulama menemukan hal ini. Nabi Muhammad SAW sudah membawanya 1400 tahun lebih yang lalu. Kemudian walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, milik Allah bahtera-bahtera yang berlayar, lagi berkembang layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Kenapa bisa mengambang di atas? Kalau kita melempar sendok ke dasar laut, ke atas laut, itu sendok gimana? Mana lebih besar sendok dengan kapal laut? Kok nggak tenggelam? Kenapa nggak tenggelam? Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam. Kita ambil uang, uang koin, lempar, tenggelam. Bahtera kapal laut, subhanallah. Kemudian ada layarnya, yang mana bahtera tersebut, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama ahli tafsir kontemporer, beliau mengatakan ayat ini bagian dari mukjizat Al-Quran, karena pada waktu itu bahtera itu sangat sederhana. Sangat sederhana, tetapi Al-Quran sudah mengatakan bahtera-bahtera yang memiliki layar tersebut laksana gunung. Meskipun kita juga harus ingat, pernah ada dosa yang dilakukan oleh masyarakat modern ataupun orang yang mengaku mereka adalah masyarakat modern ketika melepas kapal Titanic, lalu tenggelam. Tapi pinternya syaitan, kapal Titanic yang tenggelam karena menantang Tuhan, lalu dibuat film yang romantis sehingga lupa dengan penyebab. Karena kapal tersebut ketika akan dilepas, arsiteknya, pembuatnya, mereka mengatakan ini adalah kapal laut yang paling canggih, Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya. Baru berjalan, ternyata di dasar laut ada gunung. Di dasar laut ada gunung es yang waktu itu ditabrak oleh kapal Titanic. Gunung es yang ditabrak oleh kapal Titanic itu tingginya 80 km. Tapi dibuat film. Filmnya romantis. Kalau ingat Titanic, ingat itu pinternya setan. Setan nggak pernah direct, nggak pernah langsung. Semuanya zayyana lahum a'malahum. Dia menghiasi yang buruk menjadi minuman yang memabukkan. Itu disebut minuman kesehatan. Iya.
minuman kesehatan dengan bahasa-bahasa dan pemilihan kata-kata yang menarik. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ditanya lagi, wahai jin dan manusia, setelah kamu lihat laut, dua laut yang asin dan yang tawar, kemudian apa yang kamu manfaatkan dari laut tersebut? Kamu bisa berlayar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah itu Tuhan mengingatkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi, baik yang berakal ataupun tidak berakal, semua akan apa? Fana. Itu kan artinya kita selalu menyebut dunia ini alam fana, karena dia akan berakhir. Semua akan berakhir, semua akan tidak laku lagi, semua akan habis masanya. Bukan berarti punah, karena kita beda dengan makhluk yang lain. Manusia akan melanjutkan perjalanan. Kita meninggal itu melanjutkan perjalanan, bukan kita musnah, bukan kita fana. Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat wala taqulanna. Jangan kamu mengira, jangan kamu mengatakan mereka yang meninggal di jalan Allah mereka adalah bangkai. Bal ahya, akan tetapi mereka di sisi Tuhan mereka hidup. Tetapi karena tidak bergerak, karena tidak bisa diajak bicara lagi dengan orang yang hidup, lalu dikatakan sudah semua akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi ini akan berakhir. Yang kekal dan tidak berkurang sedikit pun. Kita nanti, ini kita banyak melihat di dunia ini ada wanita-wanita yang cantik, laki-laki yang gagah, dan seterusnya, kaya raya. Begitu meninggal bagaimana? Ada perubahan tidak? Ada perubahan. Begitu meninggal yang cantik bagaimana? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Baqa, kekal. Kita belajar itu dalam sifat 20, wujud, kidam, baqa. Kekal, tidak terpengaruh, tidak berakhir. Oh, kalau kita ini setiap hari kita berganti. Kemarin rambutnya hitam, sekarang putih, terus besok habis. Ya, waktu itu kulitnya itu, kemudian ya, giginya waktu itu komplit, kemudian belum wafat sudah berkurang belum? Sudah berkurang. Ada yang pendengarannya fana padahal belum meninggal, diajak ngomong nggak denger. Iya, giginya habis, giginya berkurang. Kalau tidak habis giginya berkurang, pendengarannya berkurang. Kullu man 'alaiha fan, nanti akan benar-benar tidak bernilai. Yang gagah sudah tidak gagah lagi. Seorang yang pangkatnya sekian, katakan di atas jenderal, apa di atas jenderal, kalau meninggal jatuh nggak? Bisa berdiri. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Yang kekal itu hanya wa yabqa wajhu. Nah, ini mohon maaf, kalau yang tidak belajar dengan baik, dia akan mengatakan secara letterlek, yang kekal itu wajah Tuhan. Karena ayatnya bilang wajah. Akhirnya dia terjebak dengan apa yang disebut oleh ulama faham tajsim, menganggap Tuhan itu berorgan tubuh. Oh, kalau begitu Tuhan tangannya habis ya.
Yang tinggal, yang tersisa hanya wajahnya. Para ulama terdahulu atau ulama salaf yang hidup pada abad pertama sampai abad ketiga, kebanyakan para ulama tersebut mengatakan, kami tidak mau mendetilkan makna tersebut, kami serahkan kepada Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Disebut dengan tafwid. Artinya mengembalikan maknanya kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah. Lalu ulama khalaf yang datang setelah abad ketiga pertama, itu banyak yang mengatakan bahwa makna dari wajah di situ adalah artinya zat. Kenapa yang digunakan wajah? Karena wajah itu identitas dari totalitas. Kalau ada jenazah atau seorang manusia ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya, dikenal kan? Tapi kalau wajahnya ditutup, yang lain dilihat, dikenal siapa dia? Wajah adalah total. Makanya kita ketika sholat itu wajah tuh, oh berarti tangannya tidak. Kalau sudah disebut wajah, yang lain ikut, karena wajah mewakili totalitas, total. Kalau seorang dibungkus, yang kelihatan hanya jempolnya saja, siapa yang kenal? Tapi kalau semua dibungkus, wajahnya saja yang dibuka, maka sudah dikenal siapa dia. Wajah mewakili identitas dan wajah adalah totalitas. Makanya di dalam tanda-tanda pengikut umat Nabi Muhammad, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pengikut Nabi Muhammad, tanda mereka ada di wajah. Bilal bin Rabah kulitnya hitam, tapi aura wajahnya itu menyenangkan. Ada orang yang kulitnya putih sekali, tapi auranya, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal zat Tuhanmu, yang kekal Tuhanmu. Siapakah Tuhan yang kekal itu? Zul jalal wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Benar-benar memiliki keagungan dan kemuliaan. Para ulama mendetilkan makna dari Zul Jalali wal Ikram. Sebagian besar mengatakan Al-Jalal itu artinya menafikan, membuang semua sifat-sifat yang tidak tepat untuk Tuhan. Kemudian Al-Ikram menandakan kemurahan. Tuhan itu memberi, Tuhan memberi melebihi yang diharapkan oleh hamba. Ya, kita minta apa sih yang kita minta sama Allah? Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Itu kalau itu yang diminta materi terus. Ya, Tuhan memberi lebih dari materi. Yang Tuhan berikan itu yang disebut dengan Al-Ikram, pemurah. Dia memiliki, dia pemilik kemurahan. Yang Anda minta satu, yang dia berikan berjuta-juta. Tapi dasar kita mata, kalau Tuhan belum memberikan uang, belum. Ya, kalau belum materi yang kita dapat, kita lupa betapa besar yang Allah berikan karena kemurahannya kepada kita, tidak pernah kita mau lihat. Zul Jalal, yang kekal Tuhanmu, pemilik keagungan.
Buang semua yang terlintas di benakmu tentang sifat Tuhan, bayanganmu, hayalmu, ilusimu tentang Tuhan, itu semua buang. Dia Dzul Jalal, pemilik kemuliaan. Wal ikram, biasanya pemilik keagungan dan kemuliaan. Biasanya orang yang agung itu sombong kalau manusia. Tapi Tuhan pemilik keagungan dan pemilik kemurahan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tanda dia Tuhan yang memiliki sifat pemurah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Dia diminta oleh semua yang di langit dan yang di bumi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dia diminta dari siapa yang meminta? Yang pertama disebut yang di langit. Yas'aluhu man fis samawat. Yang disebut bukan yang di bumi dulu, yang di langit. Jangankan yang di bumi, yang di langit saja itu meminta. Malaikat yang berdoa, semua yang di langit terus tidak berhenti meminta, mengharap kepadanya. Begitu juga semua yang di bumi. Disebut yang di langit terlebih dahulu untuk menandakan bahwa betapa agung dan betapa besar kemurahannya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaum. Setiap, jangan diartikan hari. Kalau diartikan hari itu kan dari terbit matahari sampai terbenam. Kalau disebut kata-kata yaum di dalam Al-Quran, itu berarti masa, waktu. Jangan diartikan 24 jam. Karena kalau misalnya dikatakan si fulan lahir hari Rabu, itu berarti dia lahir sepanjang hari lahir atau bagian. Jangan dianggap hari Rabu itu si fulan lahir hari Rabu, berarti fulan lahir dari jam. Kata-kata hari Rabu itu mewakili, artinya di waktu. Setiap waktu dia yang maha agung dan maha pemurah di dalam urusan yang penting. Karena keyakinan sebagian orang Yahudi, Tuhan itu kalau hari Sabtu istirahat, capek, Tuhan istirahat. Makanya hari Sabtu kita nggak boleh mengkail, tidak boleh mancing. Kenapa? Tuhan lagi istirahat. Kulla yaumin, setiap waktu yang meminta kepadanya itu yang di langit dan yang di bumi. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap saat, setiap waktu, dia yang maha agung dan maha pemurah di dalam urusan yang penting. Tapi tolong jangan begitu membaca ayat ini kita menganggap seperti Tuhan sibuk ngasih rezeki yang itu, lari ke sana, lari ke sini. Mohon maaf, sekarang zaman sudah digital. Masa Tuhan kalah? Yang membuat manusia bisa mendatangkan atau menemukan digitalisasi virtual. Jangan kita anggap kalau zaman dahulu betul, satpam zaman dahulu itu mundar mandir, iya. Tapi kalau zaman sekarang dia duduk. Ada apa? Ada CCTV. Iya. Kalau zaman dahulu mau menyalakan televisi, bangun dulu. Kalau sekarang, iya, televisi bisa bagaimana? Anda mau ganti channel, Anda goyangkan dia ikut. Dahulu mau telepon itu krek, iya.
Berapa kali muter tuh? Kalau nomornya ada 8 berarti berapa kali? 1, 2. Kalau nomornya ada 5 berarti 10 kali ya. Kemudian berkembang. Kemudian berkembang lagi, sentuh. Kemudian berkembang. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu dia di dalam urusan, tapi jangan lupa keagungannya. Jangan kamu di dalam benakmu, wahai manusia, terlintas Tuhan seperti orang yang kalau sudah seperti itu sudah salah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang serupa dan mirip dengannya. Sesuatu pun. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, itu beliau mengatakan, kalau terlintas sesuatu bayangan tentang Tuhan, kemudian kamu harus menyatakan itu salah, karena Tuhan tidak bisa dibayangkan. Kalau kamu nggak mampu, bagaimana dong? Saya nggak bisa membayangkan, saya sholat nih mau membayangkan Tuhan. Al-ajzu andarakil idrak. Ketidakmampuan untuk membayangkan berarti itu sudah sampai. Seorang ibu ditanya sama anaknya, "Mama, sayang mama kepada saya sebesar apa?" Ibunya bilang apa? "Mama, tolong gambarkan mama. Sayang mama kepada saya sebesar apa?" Ibunya bilang 2 kali bumi. Kecil tidak? Berarti masih sayang mama sama kamu tidak bisa. Seorang yang mencintai kekasihnya ditanya, "Sebesar apa cintamu kepadaku?" Kalimat tidak mampu untuk mengutarakannya. Iya, kata-kata itu lumpuh. Kata-kata tidak mampu untuk, apalagi Tuhan. Kulla yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu dustakan? Semua sudah diatur sama Allah. Itu pernah ada seorang bertanya, ditanya, "Sekarang Tuhan sedang ngapain?" Sekarang Tuhan sedang, itu ada riwayat yang mengatakan yang bertanya itu seorang khalifah, seorang pemimpin, yang ditanya seorang ulama. Begitu sampai di ayat ini, seorang pemimpin itu bertanya kepada seorang ulama, "Wahai guru, sekarang Tuhan sedang apa?" Kemudian dia bilang, "Bapak tolong turun, saya mau duduk di tempat Bapak." Dia duduk di situ, Bapak duduk di depan ya. Nah, Tuhan barusan mindahin saya. Kemudian ada lagi anekdot yang berkaitan dengan ini, ketika ada seorang ulama itu ditanya, "Sekarang Tuhan sedang buat apa?" Dia ambil batu dilempar. Kemudian, jadi semua yang terjadi ini tidak lepas dari pengetahuan Allah. Kita baru tahu kalau sudah terjadi. Tuhan sudah tahu. Semuanya tidak ada yang lepas dari pengetahuannya. Semuanya tidak. Kenapa sih kita disuruh oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita membaca ayat kursi? Ayat kursi itu kan salah satu ayat yang cukup agung, karena di sana ada tanda petik keagungan, kegagahan Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhus samawat wala ya'uduhu. Tidak, dia diberatkan menjaga langit dan bumi dan seluruh isinya.
Semua di bawah kontrol mutlak Allah. Jangan dipikir kalau ada orang kecelakaan, mobilnya hancur, terus sehat dia. Wah, Tuhan kaget, loh kok masih hidup? Kita yang sering kaget. Tapi kalau Tuhan ada orang kecelakaan, sudah hancur mobilnya, sudah ini semua, dia masih hidup, bagi Tuhan itu tidak aneh. Karena ilmu Tuhan tidak didahului dengan ketidaktahuan. Kalau kita kan, ya Allah, kok masih hidup? Itu ada seorang dokternya bilang, kamu sudah harus mengurangi makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Kalau tidak, umur kamu tuh nggak panjang. Ini kejadian. Ginjal kamu sudah berbahaya. Terus dibilang, dok, saya nggak bisa dok. Saya tuh paling doyan makanan ini, makanan itu. Sampai dia dalam kondisi yang sangat payah sekali, masuk ICU. 4 hari, 5 hari, kemudian dia sembuh, pulang, obatnya habis, mau merujuk ke dokter lagi. Dokternya sudah meninggal. Loh, ini kejadian. Sudah sembuh, pulang, kemudian dia mau periksa, mau apa, sampai ke tempat praktek dokter, sudah nggak ada. Loh, kemana dokternya? Loh, dia vonis saya. Vonis yang paling benar tuh vonis Tuhan, dan nggak ada yang tahu. Dan tidak ada yang coba kalau tahu, gaya tidak kita? Kalau kita tahu vonis Tuhan, dia bilang, loh dokternya kemana? Astagfirullah, dokternya meninggal lebih dahulu. Kemudian saudara-saudara, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mengenai hari kiamat. Sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami akan berkonsentrasi terhadap kamu wahai jin dan manusia. Ketika di dunia itu semut yang lahir Tuhan tahu tidak? Kehendak Tuhan tidak? Ya, semut lahir, semut lahir, semut berkelahi, semut makan, semut lapar, semuanya nanti di akhirat selain jin dan manusia sudah nggak diurus lagi, sudah selesai. Sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan. Kami akan konsentrasi nanti di hari kiamat hanya kepada kamu, wahai makhluk yang berbobot dan memiliki berat, namanya as-saqal. As-saqalan, semua ahli tafsir mengatakan maknanya adalah jin dan manusia. Secara bahasa, saqal itu artinya bobot dan berat. Kenapa jin dan manusia dikatakan saqal? Karena punya tanggung jawab yang berat. Dosanya bisa menjadi berat, amalnya juga bisa menjadi berat. Sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan. Nanti di hari kiamat kami akan konsentrasi. Sudah nggak ada binatang lagi, sudah nggak ada tumbuh-tumbuhan lagi, sudah tidak ada penghisapan kecuali untuk jin dan manusia. Sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka wahai jin dan manusia, kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu dustakan? Apa hubungannya hari penghisapan dengan pertanyaan kenikmatan yang mana yang kamu dustakan? Karena di hari penghisapan orang yang beramal baik akan bahagia, sehingga dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang yang berbuat baik di hari tersebut dia benar-benar berbahagia. Tidak akan ada kebahagiaan yang mengalahkan hari tersebut bagi orang yang beriman, dan sebaliknya tidak ada kesengsaraan yang bisa mengalahkan kesengsaraan yang sangat dalam sebagaimana kesengsaraan
pada hari tersebut, sehingga dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena yang mendapatkan kebahagiaan, bahagianya sangat luas sekali, dan sebaliknya yang mendapatkan kesulitan, dia akan mendapatkan kesulitan dan sengsara yang sangat dalam. Kemudian dipanggil lagi, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuzuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai kelompok jin dan manusia. Yang pertama disebut ini jin, baru manusia, karena jin suka sering dianggap istimewa. Wahai kelompok jin dan manusia, ayat ini berkaitan dengan hari akhir. Nanti kelompok jin dan manusia ditanya, kalau kamu ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Hei kelompok jin dan manusia, kalau kamu mampu lepas keluar dari sisi-sisi langit dan bumi, maka silahkan kamu keluar. La tanfuzuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa lepas kecuali dengan kekuatan. Banyak yang salah faham tentang ayat ini, lalu mengatakan manusia bisa menembus antariksa, bisa mampir di planet ini, bisa menginjakkan kaki di planet itu, lalu dikatakan nih harus dengan ilmu. Buktinya tidak. Pak Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah, kemudian kitab tafsir kontemporer Al-Muntakhab yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer dari Timur Tengah, menjelaskan ayat ini tidak ada kaitannya. Karena kalau orang baru menginjakkan kakinya di planet, itu masih bagian dari penjuru-penjuru, bukan, itu masih bagian awal langit, masih belum keluar dari ayat ini berkaitan dengan hari penghisapan. Karena ayat sebelumnya sanafrughu lakum ayyuhat tsaqalan, kami akan berkonsentrasi ngurus kamu, mempertanyakan kamu, menghisap kamu, dan kamu tidak akan bisa keluar, wahai jin dan manusia, dari penjuru langit-langit dan penjuru bumi, karena memang tidak ada yang bisa lepas, melarikan diri dari hari ketika semua harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah azan? Berapa menit lagi? Ayat ini sering disalah tafsirkan. Lalu memang dari ayat ini lahirlah ide sebagian mereka yang akhirnya membuat pesawat ulang-alik Challenger. Karena ada tantangan, seakan-akan ini dianggap tantangan. Kami bisa membuat pesawat yang menembus penjuru-penjuru langit. Padahal mohon maaf, langit yang sekarang dikatakan ada planet A, ada planet B, itu masih bagian terkecil. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja waktu tidak cukup, karena nanti ada kecepatan cahaya. Waktu tidak cukup untuk bisa melepas keluar dari penjuru-penjuru langit-langit dan bumi. Di dunia saja belum bisa, apalagi ayat ini. Ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Begitu sudah dikumpulkan, nggak ada yang bisa lari. Jin itu kan katanya punya kelebihan, bisa, nanti tidak bisa. Dan di sini dikatakan ayat ini dijadikan oleh sementara orang sebagai bukti isyarat ilmiah Al-Quran tentang kemampuan manusia keluar angkasa. Pendapat ini, hemat penulis, tidaklah tepat. Kenapa?
Sebelum menguraikan kelemahannya, penulis ingin menggarisbawahi, kalaupun kini manusia telah dapat sampai ke bulan atau planet yang lain, maka itu bukan berarti bahwa manusia telah sanggup keluar menembus penjuru-penjuru angkasa langit dan bumi. Hemat penulis, walaupun tanpa memperhatikan konteks ayat sebelum dan sesudah, karena ayat sebelum berbicara tentang penghisapan, dan ayat yang setelahnya nanti akan berbicara tentang hari penghisapan tersebut. Kalau taruhlah kita tidak mau melihat konteksnya, sebelum dan sesudah ayat di atas, kita dapat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang kehidupan sebelum kiamat, karena yang ditekankan di sini adalah ketidakmampuan menembus penjuru-penjuru langit serta bumi, dan hingga kini belum lagi, bahkan tidak ada yang berhasil melakukannya. Baru sampai di bulan-bulan itu baru bagian yang paling itu baru halaman langit. Baru apa? Baru halaman langit. Dan manusia membutuhkan, kalau saja diartikan sebagaimana sebagian memaknainya bahwa itu adalah tanda isyarat ilmiah manusia bisa naik ke bulan, itu karena ada ayat ini mengatakan la tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu. Maksudnya buktinya itu dengan ilmu bisa menembus. Baru halaman langit, masih banyak lagi, dan manusia tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa menembus itu semuanya. Ayat ini berbicara tentang hari kiamat, ayat sebelumnya berbicara tentang hari kiamat. Setelah ditanya, setelah ditegaskan la tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak akan bisa kecuali dengan kekuatan, dengan izin Allah, dan itu tidak akan bisa. Seperti seorang yang besar berkelahi dengan seorang yang kecil, lalu dia mengatakan, kalau kamu bisa pukul saya, silahkan pukul saya. Bukan berarti dia bisa memukul, tapi menyatakan kamu tidak akan bisa. Orangnya besar, kalau kamu bisa memukul saya, silahkan kamu memukul saya, silahkan kamu pukul saya. Perintah silahkan tersebut menyatakan ketidakbisaan. La tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wahai jin dan manusia, kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana? Di hari akhirat kenikmatan bagi orang yang beriman. Dalam kondisi seperti itu masih ada kenikmatan. Ayat yang selanjutnya, yursalu alaikuma syuwadum min nari wa nuhasun fala tantasiran. Kepada kamu berdua, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu berdua tidak akan dapat menang. Lihat, ayat sebelum dan sesudah ayat yang menembus langit-langit tersebut tidak bisa diartikan sebagaimana yang tadi diartikan oleh sebagian orang, bahwa ini tanda menantang untuk keluar angkasa. Tidak sama sekali, karena konteksnya tidak mendukung, kemudian maknanya pun juga tidak mendukung, karena ayat yang setelahnya menjelaskan, kepada kamu wahai jin dan manusia akan dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Hari kiamat nanti tidak ada yang bisa lolos kalau dia adalah orang yang jahat. Akan ada dilepaskan nyala api yang tidak ada asapnya. Itu kalau ada asapnya masih. Kalau nyala api yang tidak ada asapnya bagaimana? Kalau ada asapnya, asap mengurangi panas. Tapi kalau sudah syuwaz minar, nyala api yang tidak ada asapnya, wanuhas, dan tembaga yang panas. Itu tembaga adalah unsur metal yang pertama kali dikenal manusia sejak zaman dahulu. Di antara kelebihan tembaga adalah
ketinggian suhunya mampu mencapai 1,083 derajat pada saat melebur. Tembaga itu api yang tidak ada asapnya, tembaga yang dilebur. Dan tembaga yang dilebur itu bisa sampai bukan 100 derajat, 1000, sekian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dan manusia kamu tidak akan bisa mampu. Wahai jin dan manusia, kenikmatan Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Ayat itu ancaman, tapi kenapa ada pertanyaan kenikmatan? Karena yang diselamatkan akan merasa kenikmatan yang cukup besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari azab yang Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang melanggar aturan-aturannya. Sampai di sini akan azan. Kita akan mendengarkan azan, kita akan lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبط مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kepada kamu berdua akan dilempar, akan dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu berdua jin dan manusia tidak akan dapat menang untuk menghadapi azab tersebut. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Mungkin ada pertanyaan, kok surat Ar-Rahman di situ disebut azab? Yang azabnya begitu besar. Ya, yang mendapatkan azab akan merasakan pedihnya azab. Yang selamat dari azab akan merasakan kenikmatan yang cukup besar sekali ketika ada kecelakaan yang terjadi. Lalu seorang yang selamat dari kecelakaan bagaimana rasanya? Gembira sekali. Pesawat yang jatuh waktu itu ya, yang gak jadi berangkat bagaimana? Alhamdulillahnya banget. Untung saya nggak ikut. Alhamdulillah. Begitu juga dengan kubur. Nanti ada azab kubur. Tapi banyak yang menyebut hanya azab kubur, tidak menyebut nikmat kubur. Yang mendapatkan nikmat kubur, dia akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi disebut hanya azab kubur, niatnya memang untuk mengingatkan. Jangan main-main. Dan ketika kita membaca ayat ini, juga ayat-ayat selanjutnya yang berkaitan tentang hari kiamat dan azab, Tuhan tidak main-main menciptakan kita, sehingga pertanggungjawabannya tidak main-main, sanksinya tidak main-main, ganjarannya nanti pada ayat-ayat selanjutnya. Ini masih berbicara, sedikit yang berbicara tentang azab, tetapi nanti akan ada dua surga. Di balik dua surga akan ada dua surga lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Kita akan lanjutkan bacaan kita pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.